selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda mendengarkan video ini tentunya. Berjumpa lagi bersama kami di sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Sebelum mendengarkan video ini, tolong bantu like, subscribe, komen, dan share ke media sosial teman-teman, baik itu di Facebook, WA Group, WA Story, agar teman-teman yang lain juga mendengarkan dan menambah referensi terbarunya tentang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, topik apa sih yang ingin kita bahas? Ada satu topik yang menarik, yaitu tentang agen penting dalam sosialisasi. Nah, apa saja agen-agen penting dalam sosialisasi ini? Yuk dengarkan video ini lebih lanjut. Nah, sebelum jauh kita mengulas tentang apa itu sebenarnya sosialisasi dan contoh-contohnya, lebih baiknya kita ketahui dulu apa pengertian sosialisasi. Sosialisasi, proses sosial adalah cara seseorang untuk belajar. Dimanapun individu berada, tidak terlepas dari proses belajar. Belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, belajar tentang budaya, belajar tentang interaksi, belajar tentang berkomunikasi dengan individu ataupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak. Selanjutnya, menurut Berger, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui agen-agen sosial, tentunya kita akan melewati tahap-tahap sosial yang ada dalam masyarakat. Proses sosialisasi yang kita laksanakan setiap hari, bertemu dengan orang, berkomunikasi, serta melakukan kontak sosial dengan masyarakat, ini bukti nyata bahwa proses sosialisasi itu sangatlah penting. Pada awalnya, di mana kita lahir sebagai manusia, belum mempunyai diri ataupun belum mempunyai jati diri seperti yang disampaikan oleh George Herbert Mead dalam bukunya yang terkenal menguraikan bahwa tahap perkembangan diri manusia lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Interaksi yang sudah dilakukan merupakan bagian dari proses sosial. Dalam hal ini, ketika kita melakukan proses sosialisasi dalam masyarakat dengan orang lain, dengan kelompok sosial, dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, perlu adanya sebuah media atau sebuah agen-agen sosialisasi. Media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi terjadi, atau disebut juga sebagai agen sosial atau sarana sosial. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seseorang individu menerima nilai atau tempat di mana seseorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya lebih dewasa. Agen sosialisasi adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi. Jacobs mengidentifikasikan ada 4 agen sosialisasi utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan pendidikan atau sistem pendidikan keluarga. Bagaimana penjelasan secara singkat tentang agen-agen sosialisasi? Berikut ini lebih lanjutnya. Pertama, keluarga. Pada awalnya kita sudah berada dalam agen sosial atau agen sosialisasi terdekat kita, yaitu keluarga, yang mana terdiri dari orang tua kita, saudara, kandung, baik itu nenek, kakek, paman, bibi, dan bisa juga yang bukan kerabat dekat seperti tetangga maupun petugas-petugas tempat yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan keluarga ataupun lingkungan rumah kita. Nah, peran orang tua sebagai tahap awal dalam agen sosialisasi memegang peranan penting. Ingat, memegang peranan penting sebagai agen sosialisasi pertama, yaitu keluarga. Nah, peran agen sosialisasi pada tahap awal, terutama keluarga, itu sangatlah penting. Komunikasi, kontak sosial pertama yang akan kita lakukan dan yang kita dapat itu adalah di lingkungan keluarga kita. Sehingga apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lakukan sehari-harinya, itu pastinya terletak pada keluarga, di lingkungan keluarga. Kita lahir dalam lingkungan keluarga, disinilah pertama kali kita mengenal lingkungan sosial, baik itu budaya kita, serta mengenal seluruh anggota keluarga kita. Nah, mengapa keluarga menjadi agen pertama dalam proses sosialisasi?
keluarga merupakan kelompok primer. Pertama, ingat, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka, yang selalu berinteraksi, yang selalu berkomunikasi dengan kita, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggota keluarga. Kedua, orang tua mempunyai kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan emosional yang erat, di mana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap. Maka, dengan sendirinya, orang tua mempunyai peranan yang paling penting terhadap proses sosialisasi anak. Proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga bisa dengan cara memberikan dorongan, memotivasi kepada anak-anaknya tentang bagaimana berperilaku, bertindak yang baik sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, memang proses sosialisasi yang didapat dalam lingkungan keluarga bisa secara formal atau informal. Misalnya, dalam sosialisasi formal bisa dilakukan lewat pendidikan atau pengajaran sehari-hari dalam keluarga. Sedangkan sosialisasi informal bisa melalui interaksi yang tidak disengaja, seperti kontak dan komunikasi dengan antara orang tua dan anak. Kedua, kelompok bermain. Setelah proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga atau orang tua kita dapatkan, maka selanjutnya agen sosialisasi yang penting juga yaitu kelompok bermain atau teman bermain atau teman sebaya. Nah, kelompok bermain ini terdiri dari berbagai macam individu dengan karakter, sifat yang berbeda-beda, yang tentunya membuat proses sosialisasi itu mendapatkan sebuah nilai norma yang dapat mempengaruhi setiap individu yang ada di dalam kelompok bermain tersebut. Nah, tentunya kita masih ingat dong gitu ya, bahwa kita dulu pernah bermain dengan teman sebaya kita, bagaimana kita bermain sepeda misalnya, atau bermain kelereng gitu ya, ataupun permainan-permainan yang lain dengan teman-teman sebaya kita. Nah, pada tahap inilah seseorang masuk dalam tahap game state, di mana hubungan interaksi yang dilakukan dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman sederajat dengannya. Nah, disinilah melalui teman bermain, seseorang dapat belajar tentang nilai-nilai keadilan, tentang bagaimana persamaan derajat antara yang lain. Dan dalam kelompok bermain, seseorang juga belajar perihal perilaku seseorang, mengamati bagaimana tindakan seseorang, mulai dari sifat, kepribadiannya, serta bagaimana dia mengucapkan ataupun berbagi pengalaman dengan seseorang itu, yang dapat tentunya menambah referensi ataupun menambah daya ingat kepada kita yang berada di lingkup kelompok bermain. Ketiga, sekolah atau pendidikan. Selanjutnya, agen sosialisasi yang juga penting yaitu lingkungan sekolah atau pendidikan. Nah, pembentukan perilaku, sikap seseorang anak akan lebih luas dalam lingkungan sekolah atau dunia pendidikan. Ranah pendidikan menjadi agen media sosialisasi yang luas daripada keluarga ataupun teman bermain. Seseorang anak akan mendapatkan sebuah peranan baru dalam lingkungan pendidikan, yang mana akan menjadi sosok yang mandiri, berjiwa sosial yang besar kepada orang lain ataupun kepada masyarakat, dan juga kepada keluarganya. Misalnya, salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat, bagaimana di sekolah itu kita mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan reward atau hadiah atas prestasi yang kita dapat. Misalnya saja kita juara kelas, kita mengikuti lomba, kemudian kita menang dan kita mendapatkan hadiah-hadiah itu sebagai sebagai penyalur ataupun sebagai media yang penting juga bagaimana kita melakukan sosialisasi di sekolah, di lingkungan pendidikan yang kita tempuh, yang memang cukup luas. Nah, disinilah seorang anak akan mendapatkan peranan-peranan baru dan ia akan belajar untuk berkompetisi secara mandiri. Bagaimana ia terus meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang yang tentunya mendapatkan motivasi, mendapatkan semangat yang dengan di lingkungannya yang saling berkompetisi. Nah, selain itu juga,
seseorang akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru, yang beragam dari guru, dari teman diskusinya, di dalam ranah pendidikan. Menurut Robert Drieben, berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah, di samping ia membaca, menulis, dan berhitung, ada aturan tentang mengenai bagaimana kemandirian, prestasi, universalisme, atau spesifitas. Nah, oleh karena itu, agen sosialisasi dalam lingkungan pendidikan atau sekolah menjadi penting dan memberikan pengaruh yang cukup luas kepada seseorang dalam menjalankan proses sosialisasi dengan orang lain. Keempat, media massa. Media massa menjadi agen yang juga penting untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang. Nah, perkembangan dunia informasi yang saat ini kian pesat, kian modern gitu ya. Dengan pengaruh teknologi informasi dalam proses sosialisasi memberikan hal-hal baru yang dapat dengan mudah. Misalnya melalui smartphone gitu ya. Kita dapat mengakses banyak begitu informasi yang secara cepat yang kita dapat. Nah, ini juga menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi, di mana komunikasi juga merupakan bagian terpenting dan menjadi kebutuhan mendasar semua orang. Media massa seperti majalah, TV gitu ya, ataupun sekarang lebih ke media sosial gitu ya, baik itu di Facebook, Instagram, mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat. Media massa yang banyak bentuknya gitu ya, banyak medianya gitu ya, baik itu cetak, elektronik, yang mana bentuk-bentuk komunikasi yang dapat menjangkau sejumlah besar orang. Dan ini juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang ketika ia melihat, mendengarkan, atau menyaksikan apa yang ia lihat di media massa. Itu dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Media massa menjadi memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan keyakinan-keyakinan baru dan juga mempertahankan sebuah keyakinan yang ada. Proses sosialisasi melalui media massa, ruang lingkupnya memang lebih luas. Seperti yang disampaikan media massa tentang bagaimana gaya hidup misalnya, fashion gitu ya, pola-pola konsumsi dan perilaku-perilaku yang mempengaruhi kita sebagai orang yang menerima, sebagai orang yang melihat, menyaksikan, dan mendengar. Jacobs hanya mengidentifikasikan 4 sosialisasi utama yang menjadi agen penting gitu ya, agen penting sosialisasi. Itu keluarga, sekolah, teman bermain, dan media massa. Nah, ada satu lagi agen media sosialisasi yang juga tak kalah pentingnya, yaitu di lingkungan dunia kerja. Nah, tentunya setelah kita melewati bagaimana masa kanak-kanak kita, masa kita bercengkrama gitu ya dengan teman bermain, kemudian juga di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, tentunya setelah itu kita akan memasuki lingkungan kerja, lingkungan dunia kerja. Nah, disinilah salah satu agen penting dalam menyalurkan sosialisasi itu. Pengaruh dunia kerja terhadap proses sosialisasi yang kita dapatkan akan memberikan kita nilai, norma yang baru terhadap diri kita. Profesi yang kita kerjakan juga memberikan hal yang berbeda. Dalam hal berinteraksi, itu misalnya ketika kita bekerja di ranah ataupun di dunia fashion misalnya, maka perilaku dan gaya hidup kita juga tentu pasti berbeda. Tentu kita akan menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Begitu juga dengan seseorang yang bekerja misalnya di dunia marketing. Tentunya ia akan bersikap dan menjalankan proses sosialisasi yang mendukung kinerjanya. Itu. Nah, disinilah menjadi penting agen lingkungan kerja untuk bagaimana sosialisasi itu terjadi. Nah, dengan 5 agen penting sosialisasi yang ada di lingkungan kita, ini akan menjadi ataupun akan memperkuat seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, tentunya kita sudah melewati berbagai bentuk gitu ya, berbagai bentuk agen-agen sosial yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, itulah sekilas pembahasan kita pada hari ini.
tentang topik 5 agen penting dalam sosialisasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman. Baik itu di Facebook, di WA Story, ataupun di WA Group, agar apa yang menjadi referensi ataupun yang menambah pengetahuan kita pada hari ini juga bisa disaksikan, didengarkan oleh teman-teman kita, agar juga tentunya menambah pengetahuan teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.